Hai, halo, apa kabar? Mahasiswa Universitas Terbuka mengeluhkan lamanya proses penomoran ijazah nasional atau biasa disingkat dengan PIN. Ada yang menunggu proses PIN mulai sebulan lamanya, 2 bulan, bahkan 4 bulan lebih, namun tetap juga belum terproses. Dalam laman aksi.ut.ac.id yang menjadi acuan dalam kelulusan dan yudisium Universitas Terbuka, hanya terdapat pesan bahwa mahasiswa tersebut sudah terjaring dalam calon lulusan dan sedang dalam proses penomoran ijazah nasional atau PIN. Mahasiswa juga diharapkan memeriksa kembali ejaan nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan NIK, serta data lainnya pada laman sia.ut.ac.id agar tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan ijazah. Itu saja. Nah, lalu sebenarnya bagaimana proses penomoran ijazah nasional atau PIN dilakukan? Yuk kita ulas. PIN merupakan proses penomoran ijazah dengan menggunakan sistem untuk menghasilkan nomor ijazah yang diterbitkan oleh Kemenristek-Dikti dan berlaku secara nasional. PIN juga langsung terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDPT, di mana mekanismenya adalah saat mahasiswa selesai kuliah, maka langsung diberikan nomor PIN. Jadi, begitu PIN dibuka, maka secara otomatis nomor ijazah masuk pada PDPT tadi. PIN juga dapat diakses pada laman PIN. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. PDDikti dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, PIN mulai wajib diterapkan oleh perguruan tinggi dan wajib dilaksanakan oleh PDDikti sejak 28 Desember 2020. Sebelumnya, PIN dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kenapa wajib dilaksanakan oleh PDDikti? Tujuannya untuk mencegah adanya tindak pemalsuan ijazah yang semakin marak. Selain itu, PIN PDDikti juga sebagai bukti verifikasi data keabsahan ijazah lulusan yang valid, akurat, tepat, dan cepat yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi secara online dan mandiri. Lalu kenapa penomoran ijazah nasional membutuhkan waktu yang lama? Di manakah letak kemacetannya? Apakah di PDDikti atau di universitas atau perguruan tinggi setempat? Proses penomoran ijazah ada 2 tahapan utama, yaitu reservasi atau booking nomor ijazah untuk calon lulusan dan pemasangan nomor ijazah dengan NIM calon lulusan. Tahap awal, admin perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Terbuka, melaporkan data mahasiswa pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti dan kemudian melakukan pemeriksaan data PIN. Kemudian, admin perguruan tinggi tadi, dalam hal ini Universitas Terbuka atau UT, mengajukan nomor mahasiswa yang eligible atau memenuhi syarat atau layak untuk mendapatkan PIN. Setelah terpenuhi, maka admin perguruan tinggi tersebut mendapatkan PIN untuk mahasiswa. Admin perguruan tinggi tersebut kemudian memasangkan nomor dengan NIM calon lulusan. Jika sudah sampai tahap ini, maka dilakukan pencetakan ijazah oleh perguruan tinggi masing-masing. Dan di saat bersamaan, admin juga melakukan validasi dan mengirimkan nomor ijazah pada PDDikti. Dan kemudian tahap berikutnya, admin akan melanjutkan dengan melakukan verifikasi ijazah pada SIVIL atau SIVIL. Apa itu SIVIL? SIVIL adalah singkatan dari Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik, yaitu sistem yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan ijazah secara online. SIVIL terintegrasi dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. SIVIL digunakan juga untuk memastikan keabsahan ijazah seseorang dengan mencocokkan data ijazah dengan riwayat pendidikan dan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, dari paparan di atas, kalian mulai tahu kan sebenarnya di mana sih lamanya proses penomoran ijazah nasional? Apakah di PDDikti atau di perguruan tinggi kalian?
Kita jumpa lagi di materi yang lain.